Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andari Fitria dengan NIM A1D118067. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan iptek di berbagai aspek kehidupan. Yuk kita simak videonya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari iptek ya. Nah, ilmu pengetahuan sains atau pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut dengan metode ilmiah. Nah, sedangkan pengertian dari teknologi itu yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu techne yang berarti seni atau kerja tangan, dan logos yang berarti wacana atau kata-kata, sistematis atau teori. Nah, dari segi istilahnya memiliki maksud ilmu, pengetahuan, dan tindakan bersistem. Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan teknologi pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Yang pertama yaitu peranan terhadap kebutuhan pokok manusia. Itu pertama yaitu pangan atau makanan. Nah, di makanan ini juga ada dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu dengan adanya iptek ini atau ilmu pengetahuan teknologi ini ditemukan bibit-bibit unggul yang di dalam waktu yang singkat dapat melipat gandakan hasil dari panen seperti itu. Nah, dan juga ada dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya itu penggunaan pestisida ternyata tidak dapat memberantas hama tanaman tersebut. Nah, yang kedua yaitu sandang atau pakaian kita. Nah, yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, di sini dengan kemajuan teknologi, kita tidak perlu lagi menunggu terlalu lama dari hasil serat tanaman kapan. Nah, yang ketiga yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal dengan penerapan teknologi yang maju saat ini, manusia mampu membangun rumah, gedung, sampai gedung pencakar langit sehingga tidak membutuhkan lahan lagi yang terlalu luas untuk membuat rumah ataupun gedung-gedung yang bertingkat. Nah, ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya dengan modern orang yang sangat mudah membabak hutan untuk membangun rumah, gedung. Akibatnya hutan menjadi gundul dan jika hujan terjadi banjir, terjadi longsor seperti itu. Peranan terhadap pendayagunaan sumber daya alam. Nah, di sini salah satu kelebihan manusia dari makhluk lain adalah kemampuan manusia dalam menciptakan dan menggunakan alat. Salah satu ciptaan manusia yang menakjubkan adalah mesin-mesin yang diantaranya yaitu yang pertama mesin bakar, dan yang kedua nuklir, ketiga minyak bumi, dan yang keempat batu bara, dan yang kelima air, dan yang keenam hutan dan hewan, dan yang ketujuh adalah tanah. Peranan terhadap komunikasi dan transportasi dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu komunikasi, dampak positifnya yang salah satunya yaitu dengan teknologi modern ini manusia dapat menciptakan telegram pertengahan abad ke-20 yang dapat dipakai untuk menyampaikan pesan sampai ribuan kilometer dalam waktu yang beberapa menit. Nah, dampak positif yang lainnya yaitu penemuan komputer, penemuan pesawat radio, televisi itu. Ada juga manfaat komunikasi antara lain yaitu percetakan sebagai media komunikasi massa, telegram untuk berita jarak jauh dengan bahasa kode, kemudian diterjemahkan, telepon untuk jarak dekat maupun jarak jauh dengan bahasa yang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu radio dan televisi. Keuntungan radio ini untuk berkomunikasi tanpa khawatir sinema dapat mengkomunikasi kesan pesan secara utuh baik dan bentuk ucapan maupun perbuatan yang benar. Nah, dan di televisi kita dapat mengkomunikasi pesan atau pesan dengan lengkap dengan sinemanya atau dengan tampilan gambarnya ya. Nah, sebenarnya itu satelit komunikasi. Satelit komunikasi dapat mempertinggi daya guna semua media di atas dengan meningkatkan daya pancar ke seluruh sehingga dapat diharapkan untuk meningkatkan saling pengertian antara di dunia. Nah, selanjutnya itu internet. Internet adalah media komunikasi canggih yang dapat merampah ke seluruh penjuru dunia dengan
cepat lewat komputer. Tampilan gambar dan pesan lebih cepat sampai ke tujuan dan dengan biaya yang lebih relatif murah untuk internet ini. Nah, selanjutnya yaitu transportasi. Dengan diterapkan ilmu pengetahuan alam dan teknologi ini yang modern saat ini, orang dapat membuat sarana transportasi, misalnya sepeda motor, mobil, bus, kereta api, pesawat, kapal, laut, dan lain-lainnya. Nah, sarana transportasi ini tersebut sangat efektif dan efisien ya daripada pemakaian alat transportasi di zaman dahulu, misalnya kuda, kereta kuda, atau kapal layar. Namun, di transportasi ini ada juga dampak negatifnya ya. Di transportasi ini dampak negatifnya yaitu timbulnya pencemaran suara atau kebisingan yang membuat kita itu sakit kepala atau lain-lainnya, dan juga pencemaran udara, berkurangnya lahan pertanian yang produktif karena dipakai untuk lahan jasa transportasi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu peranan terhadap peningkatan kesehatan. Yang pertama yaitu adalah dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu pertama meningkatkan ilmu dan fasilitas di bidang kedokteran tentunya. Dan kesehatan ini juga dampak negatifnya. Yang pertama yaitu timbulnya penyakit kanker yang dianggap berasal dari kemajuan iptek ini, yang sampai saat ini masih belum juga ditemukan obatnya ya, melainkan upaya untuk mencegah meluas bagian yang terserang. Selanjutnya yaitu peranan iptek di dalam lingkungan ya, yaitu sosial dan budaya. Nah, akibat kemajuan teknologi bisa kita lihat dari meningkatnya rasa percaya diri, kemajuan ekonomi di negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Dan yang kedua yaitu kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin dan tekun dan juga bekerja keras. Nah, sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.